Mujizat membawa pertobatan. Lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat, sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mujizat-mujizatnya. Matius 11 ayat 20. Salah satu tujuan Allah memberikan mujizatnya adalah supaya manusia bertobat. Misalnya ketika Allah mengirimkan api membakar korban bakaran milik Elia, dikatakan seluruh orang Israel bertobat. 1 Raja-Raja 18 ayat 20-46. Dikatakan juga banyak orang bertobat dan memuliakan Allah saat Yesus melakukan mujizat dengan menyembuhkan orang lumpuh. Lukas 5 ayat 17-26. Begitu pula dengan Petrus yang tercekam oleh kuasa Allah melihat mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus ketika ia mengirimkan ikan dalam jumlah besar, dan Petrus takjub serta berseru, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Lukas 5 ayat 8. Mengapa Petrus tiba-tiba dicekam oleh perasaan bersalah? Sebab di hadapannya berdiri anak Allah yang hidup, dan kuasa Allah yang dinyatakannya membuka matanya bahwa dia adalah manusia berdosa yang membutuhkan juru selamat. Mujizat yang diperbuat oleh Allah akan mencekam setiap hati manusia sehingga mereka takjub akan kuasa Allah lalu bertobat. Apakah ini adalah sebuah kepastian? Ternyata tidak. Sebab beberapa kota pernah dikecam oleh Tuhan Yesus karena mereka mengeraskan hati meskipun kuasa Allah telah dinyatakan dengan dahsyat di kota itu. Tepat seperti yang dikatakan oleh Nabi Yesaya dalam Yeremia 5 ayat 3. Engkau memukul mereka, tetapi mereka tidak kesakitan. Engkau meremukkan mereka, tetapi mereka tidak mau menerima hajaran. Mereka mengeraskan kepalanya lebih daripada batu, dan mereka tidak mau bertobat. Dengan cara dari kasar sampai lembut, orang Israel belum saja mau bertobat. Dahulu mereka dihajar oleh Allah supaya bertobat, tetapi tetap saja mereka enggan untuk bertobat. Sampai akhirnya Allah Bapa mengutus Yesus supaya ia mendemonstrasikan kuasa Allah. Namun toh itu belum membuat mereka sadar dan bertobat juga. Bangsa Israel sudah begitu bebal. Mujizat dan perkara ajaib yang terjadi bukanlah jaminan seseorang bertobat. Bahkan menjadi berbahaya kalau orang Kristen mencari Allah hanya sekedar mencari mujizatnya. Meskipun mujizat terjadi dalam hidup mereka, toh mereka juga tidak ada jaminan untuk bertobat. Pertobatan yang benar terjadi manakala kita menerima kuasa Allah dalam diri kita. Karena mengalami kasih Allah, maka kita bergerak untuk bertanggung jawab. Kita terdorong untuk mewujudkan buah pertobatan itu dalam hidup sehari-hari. Kita terpanggil untuk melakukan gerakan memisahkan diri dari sumber segala kerusuhan dan kejahatan. Maka bertobat berarti bertindak tegas memutuskan hubungan dengan kejahatan. Bertobat berarti mengangkat senjata iman melawan aneka godaan. Bertobat berarti berwaspada terhadap aneka kemungkinan yang menjauhkan kita dari Allah. Bertobat juga berarti tidak berdamai dengan sumber kejahatan. Dan bertobat berarti berbalik dan segera mewujudkan hidup baru sesuai kehendak dan perintah Allah. Kiranya hati kita dipenuhi dengan kasih Allah dan pertobatan terjadi dalam hidup kita. Amin.